Iya namanya orang hidup ya, kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan ya kan. Kalau kita hanya menjual diri kita terus, kan rasanya juga nggak ada puasnya ya gitu. Jadi aku memang pengen menjadi jembatan kebaikan buat orang-orang yang ada di sekeliling aku aja sih gitu. Ya, jadi hari ini aku berada di launching single Andina Juli. Andina Juli adalah Miss Grand Indonesia, anak didik aku di yayasan aku, Yayasan Dunia Mega Bintang. Jadi um, saat ini aku punya beberapa anak didik yang alhamdulillah punya talenta yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Andina yang saat ini melaunching single yang kedua, Aku Ingin Jatuh Cinta. Jadi kenapa kita bikinnya di tempat yang unik di bioskop? Karena lagunya Andina ini menggunakan teknologi Atmos. Nah, teknologi Atmos ini salah satunya dimiliki oleh studio CGV gitu. Jadi apa namanya, ini merupakan satu teknologi yang aku sendiri sengaja pilih karena supaya penikmat musik ini benar-benar bisa merasakan sensasinya di saat mendengarkan lagunya Andina gitu. Iya, jadi belajar. Aku sebenarnya belajar menjadi seorang produser gitu. Jadi ya namanya orang tua punya anak didik banyak kan, pengennya semuanya anaknya bisa sukses gitu. Aku ada di dunia entertainment ini hampir 20 tahun. Semua udah aku coba, nyanyi udah, main sinetron udah, main film udah, jadi presenter sampai hari ini juga udah gitu. Jadi sekarang aku tinggal menjadi jembatan buat orang-orang yang ingin punya kesempatan di dunia entertainment gitu. Itu mungkin akan ada gebrakan baru lagi dari seorang ibu, mungkin nanti akan di F&B mungkin. F&B aku udah pernah coba sebenarnya. Kemarin pandemi aku sempat buka belasan gerai rumah makan ya. Tapi karena memang aku nggak bisa, bukan nggak passion ya, tapi aku nggak ada waktu untuk duduk di usaha itu ya. Jadi akhirnya aku lepas lah gitu. Karena aura. Karena memang memang apa ya, kalau bisnis F&B itu memang harus ditungguin sih. Kalau nggak ditungguin ya nggak bakal bisa jadi gitu. Jadi aku lagi fokus tetap di beberapa lini label fashion aku karena kemarin juga habis dari internasional. Jadi 2024 pengennya karya-karya aku bisa goes global, ajang-ajang beauty pageant internasional yang aku punya bisa menorehkan prestasi. Jadi ya insya Allah bisa terus berprestasi, dikasih sehat, punya banyak kegiatan, itu aja aku udah senang. Kak, ada bocoran nggak sih tips seperti apa kayak gini untuk memilih seorang mega bintang dari seorang ibu? Memilih seorang mega bintang memang nggak ada cara atau kriteria tertulis ya gitu, karena semuanya tuh berdasarkan dari apa yang aku rasain, apa yang aku sukain. Jadi semuanya tuh memang sangat spontan gitu, tapi karena sekarang udah ada wadahnya namanya Miss Mega Bintang Indonesia, jadi memang siapapun punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi bintang, untuk bisa go internasional di ajang beauty pageant gitu. Kayak itu ada suka dukanya saat memilih si. Ya, suka dukanya banyak ya, karena aku nih milih Andina bener-bener dari nol banget, dari anak dusun, anak desa, yang nggak pernah mengenal dunia luar. Akhirnya aku bawa ke Jakarta, dia harus pisah dari orang tuanya, dan alhamdulillah sekarang dia bisa menaiki derajat orang tuanya bisa hidup lebih enak. Jadi ya seneng lah gitu, aku malah seneng menjadikan orang yang dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Ini kenapa ada mungkin titipan, kenapa sore ini sekarang selalu banyak mengunjungi, padahal tidak jarang ini sering nonton nongol di TV, tapi kok kegiatan di luar TV-nya itu ternyata berbagi gitu. Iya namanya orang hidup ya, kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan ya kan. Kalau kita hanya menjual diri kita terus, kan rasanya juga nggak ada puasnya ya gitu. Jadi aku memang pengen menjadi jembatan kebaikan buat orang-orang yang ada di sekeliling aku aja sih gitu. Karena semuanya aku udah pernah ngerasain. Aku udah pernah ngerasain berada di titik kesuksesan itu. Aku pernah ngerasain eh, jadi apa aja di dunia entertainment, aku udah pernah ngerasain gitu. Bahkan sekarang ini lagi heboh sinetron aku di tahun 2005 yang dulu pernah
tampil yang dulu kayaknya juga orang nggak peduli, sekarang malah jadi FYP gitu kan. Jadi ya balik lagi alhamdulillah berkarya sih ya, punya karya gitu. Jadi aku bukan artis yang hadir karena viral. Jadi aku hadir di dunia entertainment ini sebelum adanya sosial media gitu. Jadi kita memang artis-artis lama yang harus punya talenta baru bisa jadi orang gitu. Kalau sekarang kan siapapun orang bisa mudah untuk terkenal gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya aku lahir di dunia yang belum terlalu canggih pada waktu itu. Jadi aku punya basic yang lumayan kuat lah dibandingkan mungkin dengan anak-anak sekarang Tapi gitu. artinya fix meninggalkan dunia TV tapi atau tidak? Aku nggak boleh ninggalin TV sih. Aku nggak boleh ninggalin TV. Aku udah dari tahun lalu sebenarnya mau ninggalin gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang aku punya program yang mengerti bahwa presenternya ini adalah seorang desainer. Jadi kalau aku izin yang berkaitan dengan dunia fashion dan beauty pageant pasti diizinin gitu. Tapi baju-baju Adidas semua anak didik Semua baju anak didik masih aku yang buat, ya kan 80% masih aku yang buat dan 20%-nya sisanya dari teman-teman desainer yang ada di Indonesia. Bahkan karena sekarang udah ya alhamdulillah pelan-pelan go internasional udah bisa berkolaborasi dengan desainer-desainer luar. Salah satunya desainer Thailand, desainer Vietnam gitu kan. Bahkan aku juga sekarang mengirimkan guru dari Brazil untuk bisa ngajarin catwalk gitu kan. Jadi ya memang aku haus banget akan prestasi, haus banget akan mahkota di ajang beauty pageant aku gitu. Jadi sama halnya mungkin kayak orang jadi supporter bola kali ya. Nah aku adanya di dunia beauty pageant gitu. Jadi ya semangatnya 45 benar Kak, gitu. update sedikit untuk kalau yang desain bajunya Adidas sama Nike itu Adiba sekarang sudah mulai proses jahit. Pas banget tadi baru ngebahas ada sedikit perubahan konsep desain gitu kan. Jadi ya insya Allah pernikahannya di bulan Desember ya kalau nggak salah ya gitu. Jadi aku nggak bisa spoil karena kan yang nikah bukan aku kan tukang jahit aja gitu kan. Jadi ya setiap orang pastinya punya dreams weddingnya seperti apa. Tapi yang jelas dari karakter yang kita lihat ternyata Adiba itu cukup unik. Dia tahu mau menikah dengan gaya yang seperti apa. Gayanya juga cukup unik gitu. Jadi ya aku seneng lah. Aku kalau dapat klien yang nggak biasa makin seneng aku. seperti apa uniknya tuh Kak? Ya aku pikir kan dia hijab, cantik-cantik, mau warna-warna pastel. Ternyata warnanya cukup nyentrik untuk bisa dipakai sama pengantin gitu. Kak, untuk update kasus Harishan Hanus akan menjadi saksi seperti apa menanggapinya? Oh, aku nggak ikut-ikutan, aku nggak jadi saksi apa-apa. Gitu. Kak, Ya? sketsanya Adiba ada di Nggak bawa. dia temanya internasional atau gimana? Temanya internasional. Ya? Kemudian